Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channel saya. Di video kali ini saya akan tetap membahas tentang kumpulan prediksi soal untuk pretest PPG 2022 ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris teman-teman. Di video ini khusus untuk bagian pedagogi ya teman-teman, kumpulan prediksi soal-soal pedagogi. Kita lanjut saja ke soal yang paling pertama. The teacher's activities involving students in seeking extensive and deep information about the topic or theme of the material to be studied from various sources are called elaboration, exploration, confirmation, browsing, atau contextual teaching learning. Jadi ini tentang kegiatan guru ya, kegiatan guru dalam mencari informasi untuk materi-materi yang diajarkan. Jadi kegiatan ini dinamakannya apa nih teman-teman? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman, yang eksplorasi. Jadi kata kuncinya adalah sini seeking, mencari. Lalu ada various sources, ini berbagai macam sumber. Jadi untuk mengeksplor kita pasti mencari dari berbagai sumber nih teman-teman. Ini bukan hanya satu sumber, tapi beberapa sumber-sumber harus kita cari. Itu yang namanya adalah eksplorasi. Lalu di soal selanjutnya, to ease the determination of learning materials, teachers can refer to the formula of basic competencies, kompetensi standar, indikator, learning method, atau learning resources. Jadi ini adalah untuk menentukan materi ajar. Jadi kita refernya kemana nih untuk materi ajar. Di refer kita untuk menentukan materi ajar adalah kepada basic kompetensi ya teman-teman, kompetensi dasar. Karena di situ mencakup materi-materi umumnya. Jadi dari situ kita bisa kembangkan menjadi materi-materi yang akan kita ajarkan. Jadi bukan dari indikator ya, dari indikator maupun dari learning method. Learning resource itu sama saja dengan learning material. Jadi jawaban yang paling tepat adalah basic kompetensi. Kata kuncinya adalah learning material, materi ajar. Jadi materi ajar kita ambil dari kompetensi dasar kita teman-teman, yang ada di silabus teman-teman. Lalu ke soal selanjutnya. The teacher's effort to design enrichment for students who achieve optimal learning mastery can be seen in the teacher activities as follows. Provide additional material in the form of teaching resources from different authors. Provide additional tests with a higher level of difficulty. Provide additional source in more depth reading and high level of variation along with the appropriate test instrument. Giving teaching materials of a higher level and work in questions that have high difficulty. Atau provide additional material in the form of teaching resources from different publishers. Jadi ini ada tentang enrichment ya teman-teman, pengayaan. Jadi kegiatan yang paling tepat untuk pengayaan guru kepada siswanya nih yang mana nih teman-teman? Betul sekali, jawabannya adalah yang D teman-teman. Given teaching material of a higher level and work on a question that have high difficulty. Jadi di sini keywordnya adalah enrichment, pengayaan. Lalu ada higher level material, tingkatan materi yang lebih tinggi. Lalu high difficulty question, jadi pertanyaan yang mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ini yang dinamakan dengan pengayaan ya teman. Kalau remedial itu tingkat kesulitan yang sama namun soal yang berbeda. Tapi kalau untuk pengayaan ini materi sama tapi tingkat kesulitannya yang lebih tinggi. Jadi gitu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang D.
Lanjut ke soal berikutnya. At the end of each learning activity, the teacher and student carry out reflection activity. This is carried out for the purpose of measure student mastery, measuring the effectiveness of the learning process, measuring things that students do not understand, determine the step for the next meeting, atau mungkin knowing the material that has not been discussed in the learning process. Ini tentang reflection ya teman-teman. Jadi soal sudah terlihat sekali. Jawabannya yang gampang sekali ya teman-teman. Ini jawabannya adalah yang C teman-teman. Measuring things that student do not understand. Jadi kata kuncinya adalah refleksi dari the things do not understand. Jadi hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa. Di sini ada kegiatan refleksi kita teman-teman. Di setiap akhir pembelajaran pasti kita akan masukkan refleksi. Jadi fungsinya adalah untuk mengukur tingkat things that student do not understand. Jadi hal-hal yang siswa kita yang belum dimengerti tentang materi-materi yang sudah kita ajarkan tadi teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kata kunci dari refleksi adalah things do not understand. Itu ya teman-teman. Lalu di soal selanjutnya, to avoid subjective assessment and to make it easier for teacher to assess the achievement of student in assessing the psychomotor domain, the teacher use a multiple choice question, short answer questions, objective description question, kriteria atau performance test. Nah ini lebih gampang juga nih teman-teman kalau sudah ketahuan dari kata kuncinya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah betul sekali teman-teman, yang performance test. Karena keywordnya di sini adalah psikomotor domain, ranah dari psikomotor ya teman-teman. Ini erat kaitannya dengan keterampilan. Jadi kalau yang multiple choice ini bukan psikomotor tapi lebih ke pengetahuan kognitif. Short answer sama dengan kognitif. Jadi yang paling tepat di sini adalah psikomotor domain, the teacher use performance test. Jadi kata kuncinya adalah psikomotor. Soal selanjutnya, to obtain a good assessment of learning outcomes includes the aspect of personality, cognitive affective, cognitive personality and psychomotor, affective cognitive mental, cognitive psychomotor affective, psychomotor cognitive interest. Jadi ini good assessment ya teman-teman. Assessment yang baik ini aspek-aspeknya harus mencakup apa saja nih teman-teman. Ada 3 ranah yang harus dimiliki dari good assessment. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Kognitif, psikomotor, dan afektif. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kognitif itu untuk pengetahuan ya teman-teman. Seperti tadi psikomotor untuk keterampilan, yang afektif ini untuk sikap dari siswa-siswa kita. Jadi assessment yang baik ini adalah aspek-aspek mencakup dari kognitif, psikomotor, dan afektif. Baik, demikian video saya kali ini, pembahasan tentang kumpulan-kumpulan soal pretest PPG 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan melaksanakan pretest tahun ini. Jangan lupa untuk terus mensubscribe channel-channel saya dan share selalu channel-channel saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.